Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel. Oke teman-teman, kita melanjutkan latihan soal selanjutnya, yaitu terkait contoh-contoh soal SIMAKUI TPA, khususnya untuk pasca sarjana ya. Langsung aja kita ke contoh soal cerita. Oke, yang pertama adalah suatu bak berisi air sebanyak 5/8 bagian, dan jika ditambah 5 liter air maka bak akan berisi 2/3 bagian. Pertanyaannya adalah berapa literkah kapasitas bak seluruhnya? Oke, teman-teman, sekarang kita lihat di sini ya. 5/8 bak gitu ya. 5/8 bak ini baknya, atau kita bisa ganti dengan X gitu ya. 5/8 X ditambah 5 liter gitu kan. Menjadi 2/3 bagian atau 2/3 X. Jadi kalau digambar itu 5/8 mungkin segini gitu kan, terus 2/3 jadinya segini. Nah, X nya ini adalah asumsinya volume total gitu ya teman-teman. Oke, berarti caranya adalah sebenarnya kita akan mencari X gitu, atau volume total semua gitu. Bagaimanakah cara untuk mencari X? Untuk memudahkan kita, berarti kita langsung aja menjadikan yang pecahan ini ke angka biasa atau angka murni gitu ya, bukan pecahan. Yaitu kalau kita lihat 8 dan 3, dia KPK-nya 24. Nah, sekarang kita cari nih 5/8 kali 24, atau caranya adalah 24 dibagi 8, kemudian dikali 5. 24 dibagi 8 adalah 3. 3 kali 5 merupakan 15 ya. Jadi di sini 15X. Nah, ditambah semuanya kita masing-masing kita kalikan ke 24 ya teman-teman. Baik 5 liternya juga kita kalikan ke 24. 5 liter kali 24 maka hasilnya adalah 124 liter. Nah, selanjutnya yang 2/3 X ini juga kita kalikan ke 24. 24 dibagi 3 8, kemudian dikali 2 adalah 16X. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, gampang aja ya. Yang X sebelah kiri kita geser ke sebelah kanan. Jadinya 16X min gitu, min 15X. Kenapa? Karena ganti ruas. Ruas kiri plus, ketika pindah ke ruas kanan jadi negatif gitu ya. Jadi 120 liter sama dengan X. Nah, pertanyaannya tadi kan kita nyari X, berarti udah ketemu nih 120 liter. Maka jawabannya di sini adalah E. Oke, langsung ke soal selanjutnya. Baik. Nah, di sini terkait pekerjaan ya, teman-teman. Tapi di sini ada variabel. Perlu diperhatikan, untuk ini merupakan rumusnya ya, unit atau produk dibagi waktu kali orang. Nah, unit atau produk, kita coba perhatikan soalnya. Ada 3 peneliti dapat menganalisis 8 berkas per jam ya. Nah, bila ada 5 peneliti, dibutuhkan berapa jam untuk menyelesaikan 32 berkas. Oke, sekarang patokannya unit atau produk. Yang sebelah kiri di sini ada 8 berkas ya. Kita tulis 8 unit atau 8 berkas. 8 unit ini bisa diselesaikan oleh waktu kali orang. Waktunya berapa? Waktunya 1 jam. Nah, jumlah orangnya berapa? Jumlah orangnya dia ini 3 peneliti atau 3 orang. Pertanyaannya adalah berapa jam yang dibutuhkan ketika berkas yang diperiksa atau yang diselesaikan adalah 32 begini ya teman-teman. Nah, sedangkan orangnya adalah ada 5 orang. Nah, jadi sekarang intinya kita mencari berapakah sih di sini berapa jam gitu ya. Jadi perhatikan, jangan lupa ya, jangan sampai ketuker ya, unit atau produknya ada di atas. Nah, waktu kali orang boleh ketuker, boleh orangnya sebelah kiri, waktunya sebelah kanan. Kalau sudah seperti ini, kita boleh dengan mengalihkan silang atau kita tarik dari kiri ke kanan. Maksudnya tarik dari kiri ke kanan gimana, Kak? Nah, seperti ini ya. 8 ke 32 itu adalah kali 4. Nah, sekarang kita kalikan dulu, 1 kali 3 itu 3 gitu kan. Nah, ini tanda tanya 5 berarti, atau sama dengan 5X gitu ya teman-teman. Ini X nya adalah yang kita cari. Nah, ini 3 kali berapa? 3 kali 4. Kenapa kali 4? Karena kalau di atas kali 4 berarti bawah juga kali 4.
Nah, berarti di sini harusnya adalah totalnya adalah 12 gitu. Kalau di sini 3, di sini 12. Nah, 12 ini berapa sih? Nah, 12 ini sama dengan yang ini tadi 5x. Berarti berapakah x gitu. Nah, x-nya adalah 12 dibagi 5. Nah, 12 dibagi 5 berarti gimana nih? 2/5. Kalau misalkan dijadikan pecahan desimal, 2/5 ini adalah 2,4 jam ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah delta. Oke, langsung ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu berkaitan dengan perbandingan. Di sini ada Sania dan ada Rania. Tapi di sini nggak diketahui berapa jumlah uang Sania dan berapa jumlah uang Rania. Yang diketahui ada dua hal ya. Yang pertama yang diketahui adalah selisih. Nah, di sini adalah selisih uang Sania dan uang Rania, selisihnya adalah Rp40.000. Ini selisihnya. Terus statement kedua adalah jika Sania memberikan 1/8 uangnya kepada Rania, maka jumlah uang mereka menjadi sama banyaknya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah jumlah uang Sania plus jumlah uang Rania. Oke teman-teman, kalau seperti ini berarti cara mengerjakannya adalah kita pakai inisial dulu ya. Sania S gitu, Rania R. Nah, kita yang pertama kita cari dulu nih S, uang S dikurangi uang R gitu ya. Uang S dikurangi uang R sama dengan Rp40.000. Nah, statement berikutnya adalah yang kedua ya. Ketika S memberikan atau mengurangi 1/8 uangnya ya, 1/8 S. Maka diberikan kepada Rania uang R ditambah 1/8 S menjadi sama. Jadi ketika Rania menerima 1/8 S dari uang Sania, dia akhirnya sama. Nah, yang kedua ini kita langsung kerjakan ya. R kita tarik ke sebelah kiri. Jadi S min R sama dengan gitu kan 1/8 S ditambah 1/8 S. Kenapa ditambah? Karena ganti ruas, yaitu yang sebelah kiri ini kita pindahkan ke sebelah kanan, jadinya menjadi plus. Nah, kalau sudah seperti ini kita lihat nih, ini kan sama nih, S min R, ini S min R. Nah, ini kan sama ya, S min R, S min R. Berarti di sini kan hasil akhirnya adalah 2/8 S. Begitu ya teman-teman. Jadi statement pertama, yang pertama S min R sama dengan 40.000. Yang kedua S min R sama dengan 2/8 S. Nah, yang ini dan ini sekarang kita gabungkan ya teman-teman untuk mencari berapakah sih uang S gitu. Untuk menggabungkan maka intinya 2/8 uang Sania gitu kan sama dengan Rp40.000 gitu kan. Berarti ini bisa kita coret 1/4 gitu ya teman-teman, 1/4 uang S sama dengan 40.000, berarti uang S berapa? 40.000 dikali 4, maka jadi sama dengan 160.000. Nah, ini udah ketemu uang Sania. Uang Rania berapa? Nah, sekarang kita lihat nih, oh uang Sania dengan uang Rania selisihnya 40.000, berarti 40.000 ini selisih dari uang Sania dan Rania. Otomatis uang Sania lebih banyak daripada uang Rania. Dari mana tahu? Dari mana taunya kalau uang Sania lebih banyak? Karena dia di sini jika Sania memberikan uangnya 1/8, berarti otomatis uang Sania lebih banyak kan? Jadi ya ketika dikasih 1/8 ke Rania, uangnya menjadi sama. Nah, untuk mencari Rania berarti tinggal 160.000 dikurangi 40.000 sama dengan 120.000. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah jumlah dari uang Sania dan Rania. Maka jawabannya adalah 160.000 ditambah 120.000. Jawabannya Rp280.000. Begitu ya teman-teman. Kita bisa langsung move on ke soal selanjutnya, yaitu terkait dengan bangun datar. Di sini ada diketahui bujur sangkar. Bujur sangkar itu bisa dikatakan dia persegi ya. Bujur sangkar memiliki sisi X-1, begitu kan? Ini juga X-1.
Luasnya adalah X kuadrat plus 81. Yang ditanya apa? Yang ditanya X. Nah, maka kalau udah seperti ini, teman-teman harus mencari berapakah X. Untuk itu, kita cari nih, luasnya adalah, luas persegi adalah S kali S. Maka ini kita kalikan nih, X min 1 kali X min 1. Sama dengan berapa? Sama dengan X kuadrat min 81. Nah, ketika ini kita kalikan, berarti X kali X adalah X kuadrat, gitu kan. Terus ini kali ini gitu kan, X kali min 1, kemudian min 1 kali X, min 1 kali min 1, maka jawabannya adalah seperti ini, min 2X kemudian plus 1 sama dengan X kuadrat min 81. Nah, sekarang kita cari nih, kalau kita cari yang sama, ini X kuadrat dengan X kuadrat jadi habis ya, jadi sisanya ini min 2X tambah 1 gitu. Nah, ini kita tulis nih, min 2X, satunya ditaruh di ruas sebelah kanan, min 81 min 1. Jadi hasilnya adalah min 2X sama dengan min 82. Berapakah X? X sama dengan min 82 dibagi 2 dibagi min 2. Jadi X sama dengan 41. Maka jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Ini ya teman-teman jawabannya. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu terkait dengan kecepatan ya. Dia disuruh meminta untuk mencari perbandingan kecepatan Budi saat berangkat dan pulang. Oke, saat berangkat dan pulang. Saat berangkat, Budi menghabiskan waktu 15 menit ya teman-teman, 15 menit, sedangkan saat pulang dia menghabiskan waktu 12 menit seperti ini. Nah, ini jaraknya sama ya, dua-duanya jaraknya sama, yaitu 12 km gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita harus menjadikan masing-masing per jam. Bagaimana cara menjadikan per jam? Yaitu berarti kita lihat nih, dalam 15 menit dia udah bisa 12 km. Nah, sekarang untuk itu kita harus menjadikan masing-masing ke per jam atau 60 menit ya. Kita lihat ke sini teman-teman. Nah, 15 menit menjadi 1 jam itu adalah dikali 4 ya, karena 15 menit itu seperempat jam. Berarti kalau yang 15 menit kali 4, berarti yang 12 ini juga dikalikan 4. Berarti dia 48 km per jam. Nah, berikutnya pun juga ini 12 menit. 12 menit kalau dijadikan jam gitu kan, atau 60 dibagi 12 itu adalah 5. Berarti 12 km kali 5 sama dengan 60 km per jam. Nah, kayak gini teman-teman. Kalau diminta untuk mencari perbandingan, berarti B banding P gitu kan, berangkat dibanding pulang. Berangkat banding pulang berapa? Oh, berangkatnya dia 48 km per jam, pulangnya dia 60 km per jam. Nah, masing-masing kita bagi 12 ya teman-teman. 48 dibagi 12 itu 4, dan 60 dibagi 12 itu hasilnya adalah 5. Jawabannya adalah delta. Oke, berikutnya soal terakhir yaitu masih tentang kecepatan ya, tapi ini adalah kecepatan rata-rata. Oke, kita perhatikan, seorang mengendarai sebuah motor dengan kecepatan 45 km per jam. Setelah 5 jam, motor tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, jika kecepatan rata-rata motor selama perjalanan adalah 50 km per jam, maka lamanya perjalanan tersebut adalah, oke, sekarang kita coba cari rumus rata-rata ya. Rumus rata-rata adalah jumlah jarak dibagi jumlah waktu. Jumlah jaraknya berapa? Nah, kita nggak tahu cara mencari jumlah jaraknya. Yang pertama adalah dia kan 45 km per jam, dia menempuh selama 5 jam gitu ya. Ditambah selanjutnya adalah dia 60 km per jam, menempuh selama nggak tahu di sini, berarti kita taruh X ya teman-teman. Kita taruh X per
per dia 5 jam ya kan, jumlah jam ya, 5 jam ditambah X karena tadi nggak tahu. Nah ketika dibagi 5 jam plus X, maka hasilnya adalah 50 km per jam. Nah kalau sudah sampai seperti ini berarti teman-teman tinggal dikalikan silang aja, atau yang bawah ini ditarik ke atas ya teman-teman, ini ditarik ke atas. Nah sekarang coba kita hitung 45 km kali 5, hasilnya adalah 225 km ditambah 60x. Terus ini 5 jam kali 50 adalah 250 ditambah 50x. Sekarang yang X digabung dengan X dan yang angka digabung dengan angka. 60x dikurangi 50x sama dengan 250 dikurangi 225. Oh udah ketemu nih, 10x sama dengan 25, maka X nya adalah 2,5 jam. Nah 2,5 jam kok nggak ada di pilihan? Ya emang nggak ada, karena pertanyaannya adalah lamanya perjalanan. Kalau lamanya perjalanan berarti kan ini adalah X nya diganti 2,5 ya, atau lama perjalanan ini 5 jam ditambah 2,5. Jadi jawabannya adalah delta. Berikut ya teman-teman untuk soal kali ini. Terima kasih dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.